warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua. Baiklah, yang terhormat Bapak Ahmad Junaidi, SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Curriculum and Material Development. Dan baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Linda dari kelas A angkatan 2021 dengan NIM H01210110. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau meringkas semua materi yang telah dipelajari dari mata kuliah ini. Adapun materi yang terkait dalam mata kuliah ini yaitu mengenai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum terbaru yang dirancang untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempromosikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil. Dengan kurikulum ini, pendidik diberikan keleluasan untuk membuat atau menciptakan pembelajaran yang berkualitas berdasarkan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Nah, adapun keunggulan dari kurikulum merdeka ini meliputi 5, yaitu yang pertama fleksibilitas. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa, potensi lokal, dan perkembangan zaman. Dan yang kedua adalah pemberdayaan sekolah. Sekolah memiliki otonomi dalam mengembangkan kurikulum, memungkinkan mereka untuk menjadi pusat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan yang ketiga adalah perkembangan karakter. Kurikulum merdeka meningkatkan perkembangan karakter, keterampilan, dan sikap positif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Dan yang keempat ada peningkatan kreativitas. Dengan memberikan kebebasan kepada sekolah, kurikulum merdeka mendorong inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Diharapkan bahwa dengan pendekatan yang lebih adaptif dan terkini, kurikulum merdeka dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baiklah, adapun karakteristik dari kurikulum merdeka ini meliputi 3 hal. Yang pertama, perkembangan soft skill dan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Kedua, fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang fleksibel. Baiklah, adapun struktur kurikulum merdeka. Yang pertama adalah program intrakurikuler, kedua program ekstrakurikuler, ketiga adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baiklah, yang pertama itu program ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran. Terus yang kedua adalah program ekstrakurikuler yang dimana pelaksanaannya dapat dikembangkan dalam satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat kreativitas murid. Dan yang ketiga adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berkaitan proyek yang bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila meliputi tema yang telah ditentukan. Adapun tema yang telah ditentukan yang pertama itu adalah gaya hidup yang berkelanjutan, kedua adalah kearifan lokal, ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah bangunlah jiwa dan raganya, kelima adalah suara demokrasi, keenam adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang ketujuh adalah kewirausahaan. Nah, dalam kurikulum ini terdapat asesmen atau penilaian saat pembelajaran. Asesmen ini merupakan proses pengumpulan
dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Dalam kurikulum Merdeka, terdapat 3 jenis asesmen dengan fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama ada asesmen awal. Asesmen awal adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa. Dan yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang kemajuan belajar siswa serta efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara keseluruhan. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada juga disebut dengan alokasi waktu, di mana guru atau satuan pendidikan bebas menentukan alokasi waktu pembelajaran. Ada 3 modul alokasi waktu. Yang pertama adalah model reguler. Model yang umum dilakukan setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Kedua adalah model blok. Waktu pembelajaran dikelola dalam bentuk blok waktu, misal dalam satu semester 3 bulan selanjutnya mapel lain. Ketiga adalah pada model kolaborasi. Ajaran memadukan perencanaan pembelajaran, misal bahasa Indo dengan seni musik. Terus dalam kurikulum Merdeka ada perangkat ajar. Yang pertama adalah modul ajar, modul project, buku non-teks, video, dan model cetak. Baiklah, adapun dengan modul ajar, mengenai dari modul ajar dari kurikulum Merdeka ini, modul ajar atau perangkat ajar yang digunakan bentuk merencanakan pembelajaran yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan asesmen pembelajaran dengan topik berdasarkan tujuan pembelajaran. Pendidik bebas membuat sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Adapun komponen modul ajar yang lengkap dalam kurikulum Merdeka ini, yang pertama itu fase capaian modul ajar. Kedua, jumlah dari pelajaran. 3 adalah modul belajar. 4 adalah tujuan pembelajaran. 5 dimensi Pancasila, dan keenam adalah pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Komponen detail modul ajar per pertemuan. Yang pertama adalah bahan ajar, kedua adalah pemahaman bermakna, ketiga adalah pertanyaan pemantik, keempat adalah indikator keberhasilan, kelima asesmen, keenam sarana dan prasarana, dan ketujuh adalah rencana kegiatan. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.